Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji badriyatin Allah ya'amilu al-jadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فاجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأثرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السانسي ثم إلى صاحب شرحان إبراهيم البجري ثم إلى سيد الولي الحبيب عبد الله بن محسن العطاف نفعنا الله بهم وبعلمهم في الدارين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة خير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan wahdaniyah. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Kemarin udah kita bahas tentang wahdaniyah. Maka yang dimaksud dengan wahdaniyah adalah la thaniya lahu. Karena yang namanya wahdaniyah atau esa itu maknanya bisa banyak. Bisa satu nauk, satu jenis, satu kumpulan, satu pisahan. Maka yang dimaksud dengan wahdaniyah di sini adalah la tsaniyah lahu, satu-satunya. Atau satu yang enggak ada lainnya gitu. Jadi bukan satu yang dalam makna umum. Kalau satu makna umum kan jenis, satu kumpulan, satu wadah, satu peti, satu kilo, satu banyak tuh satu itu maknanya gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah satu yang maknanya nggak ada lainnya. Apa yang nggak ada lainnya, baik pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Qauluhu la thaniya lahu. Terus qauluhu la thaniya lahu. Ya, ta'aqqul itu ditentang bi anna lafal la thaniya lahu. Bi anna hadza tafsir, karena dengan tafsir ini lil wahid itu untuk lafal wahid. La lil wahdaniyah, bukan untuk lafal wahdaniyah.
Ma'ana dhahiru kalamil musannif, bersamaan secara dhahirnya kalamnya musannif, annahu tafsirul wahdaniyah, itu nafsiri lafaz wahdaniyah. Wasawab, adapun yang benar fi tafsiriha, di dalam nafsiri wahdaniyah itu ayat pula kita mengucapkan musannif ay nafyul isnainiyah bidat wa sifat wal af'al. Wa ujibah, dijawab bi anna nuqtatat tikatil musannif, sesungguhnya inti daripada susunannya musannif lihada sonik pada selasanya lahu, itu atas ilmu menjelaskan binafisani, menafikan yang dua, yang dua aladi, yang mana asani itu tujuannya, maksud tujuannya. Wa in kana, walaupun adanya yukhad diambil minafid isnainiyah, dari menafikan isnainiyah, itu nafyuhu menafikan bitariki luzum, dengan tarik luzum, la bitariki tasrih. Wa inam iktasara, sesungguhnya meringkas al-musannifu musannif ala nafisani, atas menafikan sani, hanya lafal sani doang, ma'annahu, bersama aslunya la tatahaqqaq, tidak menjadi kenyataan al-wahdaniyah, sifat wahdaniyah, illa kecuali binafi ta'adudi, dengan menafikan semua bilangan mutlaqan, semua secara mutlak. Sawa'un kana, sama aja adanya bilangan itu bitasniyah, dengan dua, atau bitaslis atau tiga, atau ghairi dzalik, atau selain dua dan tiga. Li'annahu, karena sesungguhnya yalzamu, tetap minafihi, dengan menafikan sani, nafyu ghairihi, menafikan selain sani, minal adadi, dari jumlah. Itla yata'ata, karena tidaklah bisa asalisu, ketiga, fama faqaha, dan bilangan seatasnya tiga, illa kecuali ba'da tahaqquqi sani, setelah adanya yang kedua. Wa yumkinu, dan mungkin anna musannif qasoda, bertujuan dengan lafal sani at-ta'mima, meratakan fi nafi a'dadi, di dalam menafikan semua bilangan mutlaqan, secara mutlak. Fata'ammal, maka berpikirlah. Ini musannif dirot atau diprotes penulisannya, gitu loh. Ada yang protes penulisan musannif. Tulisannya wahdaniyah kok menafikannya sani, mestinya menafikannya ya isnainiyah, gitu loh. Cocok dengan lafaz wahdaniyah, enggak satu, atau maknanya satu adalah enggak ada duanya. Dua yang dimaui oleh yang protes ini di dalam makna penulisannya harusnya enggak begitu, gitu loh, ya kan? Tapi musannif, yang dituju oleh musannif bukan urusan pelafatannya, tapi tujuan maknanya. Mau tulisannya isnainiyah, mau tulisannya fani, tujuannya mau menafikan ta'addud, mau menafikan bilangan-bilangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpaku pada lafaz tapi enggak sampai pada tujuan. Musannif maunya agar kita sampai pada tujuannya, maka diringkas dengan makna tsani, sudah bisa dipahami sampai pada tujuannya. Bahwa tujuannya apa? Menafikan bilangan, baik itu bilangan kumpul atau bilangan pisah, baik kam muttasil maupun kam munfasil, gitu. Jadi yang dimaksud dengan tsani yang disebutkan oleh musannif, maka musannif membuat tafsiran ini adalah untuk menjelaskan pada menafikan ta'addud. Kenapa pakai isnaniyah? Karena nggak perlu disebut salis, robi atau homis yang lain-lainnya tanpa melewati sani, gitu. Maka sani itu atau dua itu sudah mewakili selebihnya. Kalau dua aja enggak,
apalagi 3 gitu loh, apalagi 4, apalagi selebihnya. Jadi 2 itu mewakili semua bilangan gitu maksudnya. Nah kalau mewakili semua bilangan maknanya tidak, Allah itu bukan sesuatu yang terbilang gitu loh. Terbilang itu maknanya bukan satu hitungan. Ente pernah nggak ditanya, ibu yang melahirkan kamu ada berapa sih? Pernah nggak ditanya? Kenapa? Ya masa ada yang melahirkan kamu 2? Mungkin ada. Seorang lahir dari 2 ibu ada. Jadi mestinya itu nggak usah ditanya gitu loh. Nggak ada bilangan atau nggak perlu nanya bilangan untuk yang menciptakan alam semesta. Kenapa? Karena nggak ada lainnya lagi yang menciptakan gitu. Jadi sani ini mewakili semua bilangan yang ada. Bahwa tidak mungkin Tuhan yang menciptakan alam itu berbilang, itu nggak mungkin. Nanti kita akan ulas ini dalam dalilnya wahdaniyah. Kita akan jelaskan tuh sejelas-jelasnya tentang tidak mungkinnya ada 2 Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, jadi jelas yang dimaksud oleh musonef di dalam meringkas tulisan Isnainiyah menjadi sani adalah tujuannya biar kamu sampai pada maksud, bukan hanya terpaku pada lafaz. Dan tujuannya 2 ini adalah menggunakan kalimat 2 adalah tujuannya mengumumkan semua bilangan. Kalau 2 saja tidak mungkin, apalagi bilangan-bilangan yang lainnya. Terus qauluhu fi dzat. Qauluhu fi dzatihi muta'alliqun berhubungan lafalhi dengan ucapannya musannif sani lafal sani wa adahu dan muta'addikan menggunakannya musannif fi lafalhi kita dominihi karena menyimpannya fi makna syarik wa nadir, mempunyai makna syarik dan nadir. Wa qalu adapun sama musannif wala fi sifatihi ayat artinya wala saniya lahu fi sifatihi, tidak ada 2 lahu bagi Allah dalam sifatnya. Fal jar wal majrur jar majrur muta'alliqun berhubungan bi qawlihi dengan ucapan musannif sani alladzi qablahu sebelumnya. Wa kadza alladzi ba'dahu dan begitu juga lafal setelahnya. Wa qalu adapun ucapan musannif wala fi af'alihi dan tidak di dalam afalnya qad yatabadar, terkadang secara langsung bisa dipahami minhu dari lafal fi af'alihi anal af'ala, sesungguhnya fi'il itu ismani dibagi 2. Ahaduhuma salah satunya itu af'aluhu ta'ala fi'ilnya Allah, wal akhar yang lain af'alu ghairihi fi'il selainnya Allah. Wal qismul awal adapun bagian pertama fi'ilnya Allah walladzi fihi wahdaniyah, yaitu fi'il yang di dalamnya ada sifat wahdaniyah tul af'al. Walaysa dan bukanlah dalika ini pembagian itu muradan yang dikehendaki musannif. Bal idhofah tetapi mengidhofkan fi'il pada Allah di bayanil waqi' untuk menjelaskan kenyataannya. Di anama karena segala perkara wujida yang ditemukan yang wujud bil af'ali daripada fi'il di asliha kesemuanya itu mansubun dinisbatkan lahu pada Allah Ta'ala. Wala saniya lahu dan tidak ada yang kedua lahu bagi Allah di dalam fi'il. It laisa karena tidak ada lil abdi bagi seorang hamba fiha di dalam af'al dalam fi'ilnya ilal kasab kecuali kasab. Ila qalil mu'tazilah, berbeda dengan mu'tazilah di fi qaulihim dalam ucapan mereka innal abda sesungguhnya makhluk itu yang buku menciptakan af'ala nafsihi pekerjaannya sendiri al-ikhtiyariyah
Terus menjelaskan la thaniya lahu fi dzatihi. Maka dimaksud fi dzatihi adalah tergantung kepada makna fi. Yang dimaksud adalah tidak adanya syarik dan tidak adanya nazir. Enggak adanya sekutu bagi Allah pada zat, artinya enggak ada zat lain yang seperti zatnya Allah, atau enggak ada nazir, atau enggak ada zat lain pada dirinya Allah yang menyamai, yang enggak ada, atau tersusun-susun pada dirinya pada zat lain juga tidak. Wa qauluhu wala fi sifatihi, dan perkataan wala fi sifatihi maknanya ya sama, ay wala tsaniya lahu fi sifatihi, tapi disingkat ay la tsaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Aslinya ya wala tsaniya lahu fi dzatihi wala tsaniya lahu fi sifatihi wala tsaniya lahu fi af'alihi. Maka ini yang dipahami harus demikian. Jadi walaupun tsaniya itu ditulis satu, tapi maknanya harus kita arahkan kepada zat, sifat maupun af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada kam muttasil dan tidak ada kam munfasil, baik pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Tapi di dalam makna fi qaulihi wala fi af'alihi itu terkadang ada yang memaknai fi'il itu memang ada dua. Kadang ada begitu, ada fi'ilnya Tuhan, ada perbuatan Tuhan, ada perbuatannya makhluk. Ini terkadang ada yang memaknai demikian, Tuhan ya punya perbuatan sendiri, makhluk ya punya perbuatan sendiri. Nah, kalau perbuatannya Allah, perbuatannya Allah maknanya fi'il wahdaniyah. Jadi enggak dikasihnya la tsaniya lahu pada af'al, dan memahami memang yang af'alnya wahdaniyah ya hanya af'alnya Allah. Tapi kalau af'alnya yang lain ya enggak disebut af'al yang wahdaniyah. Kenapa? Karena af'alnya yang lain itu pasti dibantu oleh yang lain. Af'alnya yang lain itu enggak pernah esa, pasti butuh bantuan. Nah, af'al yang esa bagaimana? Af'al yang esa ya enggak butuh bantuan sama yang lainnya. Menciptakan segalanya ya diciptakan sendiri, tanpa dibantu, tanpa butuh pertolongan, tanpa butuh alat, tanpa butuh apapun. Itu baru namanya af'al yang wahdaniyah. Ini kata sebagian orang gitu loh. Nah, kalau af'alnya makhluk, af'alnya makhluk ya enggak wahdaniyah, tapi butuh bantuan, butuh alat, butuh peralatan gitu. Nah, ada yang paham lain enggak begitu. Yang dimaksud af'al wahdaniyah itu maknanya enggak ada satupun perbuatan kecuali perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Jadi siapapun dia yang punya perbuatan, maka perbuatannya diciptakan oleh Allah. Berarti yang punya perbuatan dari dirinya sendiri itu hanya Allah, gitu loh. Yang dimaksud nggak ada perbuatan yang lain selain perbuatan Allah. Maknanya perbuatan itu seluruhnya yang lainnya itu diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk punya perbuatan enggak punya. Maknanya enggak punya perbuatan dari dirinya sendiri. Kalaupun makhluk punya perbuatan, maka perbuatannya diciptakan oleh Allah. Makhluk duduk, jalan, tidur, makan, maka semua perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang memaknai dua makna nih. Ada yang memisahkan
perbuatan itu ada dua. Perbuatan Allah maknanya wahdaniyah, perbuatan makhluk maknanya kasab ikhtiar. Kasab itu bagaimana? Kasab itu ya hanya kerjanya usaha. Usaha itu apa? Menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, itu usaha. Bukan menciptakan, bukan menghasilkan sesuatu. Itu namanya usaha. Kamu pengen kenyang, kerjanya apa? Ya memasukkan nasi ke dalam perut kamu. Kamu pengen pinter, usahanya apa? Ya duduk ke majelis taklim, membaca kitab, membaca buku. Ini kerjanya itu menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Kamu pengen sehat, kerjanya apa? Ya minum obat, menggandengkan. Tapi yang kamu usahakan itu, yang kamu gandengkan itu nggak bisa menghasilkan apapun gitu. Ini ada yang memisahkan. Kalau Allah itu kerjanya nggak dibantu oleh yang lain, kalau makhluk kerjanya dibantu oleh yang lain. Nah, dibantu oleh yang lain juga ada yang mengatakan, ada yang ngomong punya hasil, ada yang ngomong nggak punya hasil. Yang ngomong punya hasil siapa? Mu'tazilah. Beda nih. Lalu sunnah ketika dia ngomong makhluk punya perbuatan, perbuatannya apa? Kasab ikhtiar, tapi tidak dari dirinya sendiri. Perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga betul-betul kita menisbatkan yang punya perbuatan hanya Allah. Esa, nggak ada yang lain yang punya perbuatan, gitu loh. Oh, itu makhluk kan punya perbuatan macam-macam. Iya, kamu sholat, kamu puasa, ada yang perbuatannya apa? Jadi petani, jadi presiden, jadi orang kantor, atau ada perbuatannya taat, ada maksiat, ada kafir. Maka semua perbuatan yang lain itu dimunculkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Jadi mau membawa kita kepada pemikiran bahwa yang punya perbuatan itu aslinya hanya Allah. Yang lain nggak punya perbuatan, gitu loh. Itu dipahami dari maknanya wahdaniyalahu. Tapi kalau makna lahu mau dimaknani nggak ada yang punya perbuatan menciptakan, berarti yang lain bisa punya perbuatan. Tapi kalau yang menciptakan, ya nggak ada yang lain, hanya Allah. Nah, kita punya perbuatan nggak? Ya, kalau disebut punya perbuatan, perbuatan kita diciptakan oleh Allah dan tidak ada hasil apapun dalam perbuatan kita. Nggak bisa menghasilkan apapun. Apapun yang kamu kerjakan, ketika itu kok muncul hasil, maka yakinlah hasil itu bukan dari diri kamu, bukan dari alat yang kamu pakai, bukan dari pertolongan yang kamu gunakan, tapi hasilnya murni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun hasilnya. Ini yang harus dipahami dari makna la tsaniya lahu fi af'alihi. Ini selain kita bicarakan di atas tadi nih, yang di atas kita ngomongkan la tsaniya lahu itu maknanya laisa kam muttasil wala kam munfasil. Artinya nggak ada bilangan susunan dalam perbuatannya dan nggak ada bilangan pisahan. Maknanya kumpulan itu Allah kerjanya dibantu oleh sesuatu. Jadi kumpulan, kamu motong sesuatu pakai pisau, berarti kamu kerjanya kumpul tuh. Kamu mau membakar pakai api, kamu mau jalan pakai kaki,
Kamu mau ngomong pakai mulut, berarti kamu kerjanya bergandeng sama sesuatu. Itu kam apa? Muttasil. Kalau kam munfasil, ada yang punya perbuatan seperti perbuatannya Allah. Ada yang punya perbuatan menciptakan selain Allah. Ini kita tolak dua-duanya. Allah kerjanya dibantu yang enggak, ada yang lain yang punya pekerjaan menciptakan juga enggak. Tapi kalau kamu ngomong ada, saya punya perbuatan tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu, berarti perbuatan kamu itu kamu akui ada pada diri kamu, tapi harus diakui pula perbuatan itu bukan dari diri saya sendiri, tapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa dzalikal murad bal idhafatul bainil waqi' li anna ma wujida min af'al bi asriha mansubun lahu ta'ala. Itu semua perbuatan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tsaniya lahu, dan gak ada lagi perbuatan. Laisa li abdi fiha illa kasbun. Kalaupun mau dinisbatkan ada perbuatan kepada makhluk, maka perbuatannya makhluk itu hanyalah kasab yang tidak bisa menghasilkan apapun. Berarti perbuatan yang bisa menghasilkan, bisa memunculkan sesuatu hanya perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cirinya Ahlussunnah itu apa? Kalau melakukan sesuatu selalu insya Allah. Itu cirinya Ahlussunnah tuh. Saya kampleng insya Allah pingsan, kamu gitu. Bukan pasti, bukan. Saya pukul insya Allah Budi Dharma kamu, gitu loh. Bukan pasti. Kenapa? Karena perbuatan kita itu hanya kasbun, hanya mengusahakan, bukan menghasilkan. Makanya apapun yang kita lakukan, ini kita mau begini nih, ya insya Allah. Ente besok insya Allah. Makanya musonif sampai apa? Nanti akan saya tulis setelah ini penjelasannya insya Allah. Padahal setelah ini kan tinggal nulis setelah ini pakai insya Allah. Kan nulis yang kalimat setelahnya saja dia butuh pertolongannya Allah. Bukan berarti tiap tulisan ini muncul dari saya sendiri, enggak. Jadi cirinya Ahlussunnah kalau mau ngapain saja itu dibarengi dengan kalimat insya Allah, karena mengakui semua perbuatannya makhluk itu enggak bisa menghasilkan apapun, enggak bisa mempunyai membawa manfaat atau madharat. Makanya kata Nabi, ente itu diancam orang, orang ya nggak usah takut, wong orang yang ngancem ini manfaat enggak, madharat enggak. Sama kayaknya dijanjiin, besok ya saya kasih 1 juta. Nah, makhluk yang janjiin ini. Nah, kalau sistemnya bawa dulu, hari ini singkong, besok keju, milih mana? Nah, hari ini loh, besok yang menjanjiin makhluk ya kalau masih hidup. Nah, kalau qaid. Jadi jangan pernah takut sama ancamannya makhluk, ya jangan sampai terpencut atau kelayu, itu apa bahasanya? Seneng sama ajakannya makhluk, gembira gitu loh sama rayuannya makhluk. Nanti kalau saya jadi jalan saya bangun, nanti kalau saya jadi jalan dibangun. Janjinya apalagi kok nanti, besok aja masih nggak jelas, apalagi
nanti. Nantinya kapan? Insya Allah. Begitu kalau ini pasti nih, nggak ada yang pasti, nggak ada. Wong perbuatan makhluk kok dipastikan? Yang pasti itu kalau Allah yang bicara. Kiamat pasti. Kalau Allah nanti saya akan bikin kiamat, pasti nggak? Ya pasti kalau Allah yang ngomong mah. Nanti orang-orang mukmin akan saya masukkan surga, pasti nggak? Pasti Allah yang ngomong. Lah kalau itu yang ngomong, besok pasti saya kasih. Besok yang sekarang aja deh. Yang ada apa sekarang? Sekarang mas segini doang, udah segini doang aja lah. Nggak usah besok lagi. Kalau yang sekarang ada besok tambahin nggak apa-apa lah gitu. Nggak usah janjiin. Ya udah sekarang nggak usah, besok aja dah. Besok sampai malam diimpiin, besok mau terima duit, muncul nggak? Kabarnya nggak ada, di telepon nggak aktif. Yang penting kan udah bikin seneng orang, janjiin. Nah, itu orang yang tertipu sama janji. Sama kayak proyek, ini ada proyek 7 kontainer begini-gini. Utang duluan, bro, utang dulu dong, gue mau dapat proyek nih 7. Rusak udah. Lah itu nggak jadi. Lah itu gara-gara wong makhluk perbuatannya nggak pasti, nggak punya hasil, masih kepencet juga. Apa nggak ngaji? Kalau nggak ngaji udah ngutang, kecewa lagi ya. Nggak ngaji mudahnya apa? Nggak kecewa. Ini gunanya rem. Jadi ngaji itu jadi apa? Rem. Biar apa? Nggak kecewa. Jadi orang yang ngaji dia percaya takdir, untungnya apa? Hatinya tenang. Terus nggak nyalahin orang lain. Yang paling penting apa? Nggak tertipu sama ajakannya setan. Apa itu? Andai saya nggak begitu itu loh. Coba kemarin nggak. Coba itu yang sering tuh. Ada andai itu setan semua gitu loh. Kamu ngaji bawa motor, tahu-tahu hilang. Pulang ngaji, padahal udah dirantai, rantainya diikat ke tiang listrik lagi. Udah nggak tanggung-tanggung, masih hilang. Munculnya omongan apa? Coba gua nggak ngaji, loh itu setan tuh. Motor nggak bakalan hilang, itu setan begitu. Jadi orang yang ngaji kenal wahdaniyah, kenal perbuatannya Allah, ini nggak akan kecewa hidupnya, nggak akan nyalahin orang lain ketika terjadi yang baik, yang buruk. Tahu perbuatan ini pasti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang muncul pasti yang Allah munculkan. Apa yang enggak muncul ya pasti enggak Allah munculkan, gitu loh. Bukan kalau nyalahin orang lain gimana? Gara-gara lu nih proyek gagal, kan orang disalahin ya. Gara-gara ente nih, gara-gara. Nanti giliran baik gua, kalau gagal ente, beda nih. Orang-orang yang nggak kenal wahdaniyah begitu. Kalau pas berhasil, untung ada gua. Kalau gagal ente sih. Padahal kalau kita kembalikan kepada wahdaniyah, kita akan tahu semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi orang itu nggak akan kecewa. Sama kayak gini. Ente berada di ruangan gelap, nggak ngelihat kanan kiri, tiba-tiba kepala kamu dipukul, marah nggak kira-kira? Marah nggak kira-kira? Pengennya lampunya nyala, siapa yang pukul, kurang ajar. Lampunya belum nyala, dikampleng ganti. Tadi kepala, sekarang pipi, tambah. Begitu lampunya nyala, nggak taunya mak kamu. Marah nggak kira-kira?
Marah nggak kira-kira? Nah, itu begitu. Kalau orang sadar ini muncul dari wahdaniyah, ya nggak akan marah, nggak akan nyalahin orang lain gitu loh. Makanya kelas kiai dulu begitu naik mobil, naik motor, ada orang nyalip, tahu-tahu nabrak kiai, yang ditabrak kiainya, jatuh bareng, bangun, kiainya minta maaf, maaf ya Pak, maaf Pak, coba saya nggak keluar rumah, kamu nggak nabrak saya Pak. Bukan lu mata di mana sih, udah tahu ada orang jalan mau nabrak aja. Ini yang minta maaf kiainya, minta maaf Pak, coba saya nggak keluar rumah, kamu nggak nabrak saya, yang salah saya. Ini kan orang antik, kalau ente kan nggak nyalahin orang lain, kalau dia nggak, saya yang salah nih. Kalau saya nggak keluar nggak. Artinya jangan memunculkan sesuatu itu yang salah orang lain. Karena kalau kamu nuduh ke sana, yang 4 itu kan kembali ke kamu, mestinya lihatnya yang ke sini. Ini enggak yang 1 doang dilihat ke sono, yang 4 enggak dilihat gitu loh. Jari itu kan kalau 1 nunjuk ke sono, yang lain ke kamu. Itu yang kamu enggak dilihatin, yang dilihatin yang ke sono doang. Orang dicolok-colok matanya, elu sih. Ya, jadi untungnya paham wahdaniyah, kita nggak gampang nyalahin orang lain, kita nggak tergoda sama bisikannya setan dengan mengatakan apa? Andai kata, apabila, coba nggak begini, coba nggak begitu. Ini keuntungannya ngerti bahwa segala perbuatan muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngakui saya punya perbuatan, maka perbuatan saya dimunculkan oleh Allah. Beda nih sama orang yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pemikirannya sudah nggak sejalan dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Mu'tazilah? Mereka mengatakan sungguhnya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri dengan usaha. Kalau saya gerak nih, ya saya sendiri yang gerak, Allah nggak ikut-ikut. Saya makan, ini saya sendiri yang makan, Allah nggak ikut-ikut. Gitu. Saya jalan, saya duduk, itu semua usaha makhluk itu dari dirinya makhluk itu sendiri, tapi dengan kekuatan yang Allah titipkan pada dirinya makhluk, gitu loh. Jadi Allah itu hanya titip kekuatan, Allah titip tenaga lah, gitu loh. Kamu dikasih tenaga sama Allah, dengan tenaga itu kamu bisa ngapa-ngapain, bisa duduk, bisa jalan, bisa lari, bisa tidur, bisa kemana saja yang kamu ingin lakukan, bisa kamu lakukan. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Kalau ini kan diciptakan oleh Allah, mana ini tenaga saya, lu nggak lihat keringet yang keluar nih, keringetnya ditunjukin, ini keringet netes saya yang meja diangkat, ini meja saya yang angkat. Enggak, itu ditolong sama Allah. Apaan? Kenapa nggak mau terima?
Karena nafsu itu maunya ngakuin semua itu atas kerjanya dirinya, itu nafsu. Kalau ngomong Allah yang nolongin, Allah yang jadiin, nggak mau nafsu itu. Kamu sholat, udah berhasil sholat sampai salam, itu mah yang nolong Allah. Apaan? Ini saya. Nggak mau ngakuin ini Allah yang nolong, nggak mau, itu nafsu namanya. Tapi giliran gagal, kamu sih bukan ini udah takdirnya. Kalau salah, kalau gagal nggak mau dirinya, kalau berhasil sayang, kalau gagal nggak mau. Ini nafsu itu begitu, nggak pernah mau ngakuin kalau itu muncul dari orang lain, itu nafsu. Maunya ngakuin dari dirinya sendiri. Mu'tazilah begitu, mereka beranggapan Tuhan itu hakim. Hakim itu apa sih? Yang mutusin, wasit lah. Jadi kita punya perbuatan, kita punya usaha, ngerjain macam-macam. Nanti Tuhan yang nilai nih. Oh iya kamu baik masuk surga. Oh iya kamu banyak jahatnya masuk neraka. Allah nggak ikut. Jadi masing-masing hamba itu udah dikasih, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Semua udah punya kebiasaan semua. Tuhan ngapain saya? Nganggur dong. Nonton doang dong. Tuhan pengangguran. Quran mengatakan apa? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dalam tiap-tiap waktu Allah itu ada dalam kesibukan. Apa sih kesibukannya Allah itu apa? Memang Allah sibuk. Kayak ente aja sibuk. Itu bahasa sibuk itu maknanya tiap-tiap waktu, dalam waktu yang ada, kan makhluk itu nggak pernah lepas dari waktu. Dalam setiap waktu yang Allah munculkan, itu Allah menciptakan apa yang sesuai dengan ilmunya. Detik ini Allah munculin ini, detik berikutnya Allah munculin detik ini, terus begitu tiap detik yang muncul yang ada Allah munculkan sesuatu, gitu loh. Nggak ada yang dimunculkan oleh selain Allah, nggak ada. Yang memunculkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah nggak mau begitu, karena menganggap dirinya diberi kekuatan oleh Allah, maka kekuatan itu bisa menghasilkan sesuatu. Apa? Menghasilkan kerja, bisa duduk, bisa jalan, bisa macam-macam. Itu perbuatan dirinya si hamba. Itu Mu'tazilah tuh. Beda lagi sama apa namanya? Jabariyah. Mereka mengatakan hamba itu enggak punya perbuatan sama sekali. Sama sekali hamba itu enggak punya perbuatan. Duduk, makan itu bukan perbuatan hamba. Ini mah Allah semua. Itu Mu'tazilah tuh. Makanya sering mereka mengatakan manunggaling Gusti. Nanti jadinya jadinya apa? Jabariyah. Jadi kalau mereka ke pasar nih, ada apel makan. Kok makan apel? Apelnya Allah ini. Asik gitu loh. Hah? Nanti kita ke mall aja bareng. Kita pengen apa? TV yang baru, HP baru ambil aja. Wah, HP-nya Allah ini, TV-nya Allah ini. Itu jabariyah gitu. Kalau ada cewek, ini ceweknya Allah ini, ceweknya Allah. Jadi dia nggak mengakui dirinya punya perbuatan, semuanya Allah. Duduk ya Allah, jalan ya Allah, makan ya Allah, tidur ya Allah. Hingga mereka nggak perlu kita itu diperintah-perintah. Ngapain Allah merintah saya? Suruh sholat, suruh puasa, ngapain? Yang bikin saya Allah, masa saya diperintah? Aneh. Mana ada boneka diperintah? Ada? Yang perintah gila aja tadi, masa boneka diperintah? Gitu loh. Jadi mereka mengatakan saya ini kayak boneka, atau saya ini kayak
Dulu ulama gambarin pakainya apa? Kapas. Kapas itu kamu taruh, tiup ya ke sono. Sono ditiup ke sini gitu loh. Sama kayak boneka. Masa ada boneka diperintah? Ada. Yang merintah aja nggak waras, masa boneka diperintah kata dia. Ini kebalikannya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, saya ini bisa memunculkan sesuatu sendiri. Kalau Jabariyah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalau Ahlus Sunnah, di tengah-tengah gitu. Ada orang ngomong, wah Ahlus Sunnah mah Jabariyah kecil. Jabariyah kecil katanya. Ahlus Sunnah itu nyadur sono, nyadur sini. Lah Ahlus Sunnah itu keluar dari Mu'tazilah dan keluar dari Jabariyah gitu loh. Kita itu bukan Jabariyah dan bukan Mu'tazilah. Kita punya prinsip sendiri, punya akidah sendiri yang beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Jabariyah. Terus fal Mu'tazilah faratu. Fal Mu'tazilah ada benar Mu'tazilah itu faratu melewati batas. Aisu qalu ketika mereka mengatakan bi anal abda yakhluqu fi'lahu al-ikhtiyariyah. Sungguhnya seorang hamba itu bisa menciptakan pekerjaannya sendiri yang bersifat ikhtiar. Wal Jabariyah adapun orang Jabariyah itu afratu sembrono. Aisu qalu sekiranya mereka mengatakan bi annahu sungguhnya la kasba tidak ada kasab lahu bagi makhluk. Dari Mu'tazilah itu jelek. Akidah Mu'tazilah itu jelek. Jabariyah lebih jelek gitu loh. Udah diciptakan nggak ngakui dirinya punya perbuatan. Padahal jelas dia duduk, dia jalan, dia makan, dia kerja, dia ke sono, dia kemari. Tapi nggak ngakuin punya perbuatan. Kalau Mu'tazilah tertipu dengan apa yang mereka lihat, gitu loh. Bisa gerak, saya sendiri nih bisa gerak loh. Kayak anak kecil lah. Ketika anak kamu itu waktu kecil kan dititah. Mau jalan diapain? Kamu tahu dititah nggak? Nah, begitu dia bisa melangkah, ngomongnya apa? Oh bisa jalan sendiri loh saya loh, gitu loh. Tertipu apa yang dia lihat. Waktu belajar naik sepeda dipegangin nih, itu dilepas, oh bisa jalan sendiri tuh Bang. Oh, tertipu sama apa yang mereka lihat. Nah kalau nggak kamu sadarkan, alhamdulillah kamu dijadikan jalan sama Allah. Mu'tazilah jadinya, lupa dia. Nggak ngakui kalau jalannya itu atas pertolongan Allah. Bisa naik sepeda atas pertolongan Allah. Anak kecil bisa pakai baju sendiri, senengnya. Oh bisa pakai baju sendiri. Bisa makan sendiri, senengnya luar biasa. Lah yang begini nggak diingatkan kalau itu dari Allah. Ya sampai gede tuh nganggep ini perbuatan saya sendiri udah. Allah nggak ikut serta gitu loh. Kenapa? Tertipu dari kecil. Nggak dibiasakan ingat itu atas pertolongan Allah. Hingga sampai gede ya tertipu. Maka jelek perbuatan, jelek akidahnya Mu'tazilah. Jabariyah lebih jelek lagi gitu. Terus Wa Ahlus Sunnah ada Ahlus Sunnah tawasatu tengah-tengah haitsu qalu ketika mereka mengatakan bi anal abda sesungguhnya seorang hamba la yakhluqu tidak menciptakan fi'lahu diri pekerjaannya sendiri tetapi lahu itu milik hamba di dalam pekerjaannya al-kasbu ada kasab. Nah, Mu'tazilah Ahlus Sunnah di tengah-tengah nih. Apa itu ngomongnya? Keluar dari Jabariyah. Kalau Jabariyah tadi apa? Jabariyah apa tadi?
Jabariyah tadi apa? Jabariyah tadi apa? Duduk melotot tapi pikirannya repot. Jabariyah itu nggak ngakuin dirinya punya perbuatan. Kalau Mu'tazilah ngakuin perbuatan itu dari dirinya. Nah kalau di sunnah, saya tidak punya perbuatan dari diri saya. Keluar dari Mu'tazilah yang mengatakan apa? Saya punya perbuatan. Ini keluar dari Jabariyah. Saya punya perbuatan. Berarti bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah, saya nggak punya perbuatan. Kalau Sunnah, saya punya perbuatan. Berarti bukan Jabariyah. Tapi dari Allah, bukan dari diri saya sendiri, gitu loh. Berarti keluar dari Mu'tazilah, gitu. Jadi Ahlussunnah itu tawasut tengah-tengah. Saya punya perbuatan keluar dari Jabariyah, tapi dari Allah, bukan dari diri saya sendiri. Berarti keluar dari Mu'tazilah. Kalau Sunnah namanya tawasut di tengah-tengah. Terus khairul umuri, yang lebih baik-baik perkara itu awsatuha, tengah-tengahnya. Li'annahu, karena semuanya ahli sunnah itu kharaja, keluar min baini farasin, di antara kotoran badan. Li'annahu khurija min baini farasin ladamin labanan, keluar dari kotoran dan darah, yaitu susu. Khalisan, yang murni, sa'iban, yang membuat segar, oleh syaribina, orang-orang minumnya. maka ahli sunnah itu di tengah-tengah, dan sebaik-baiknya perkara itu tengah-tengahnya. Enggak berlebihan, juga enggak kekurangan, enggak terlalu jelek dan enggak jelek banget kayak Mu'tazilah itu jelek, Jabariyah lebih jelek. Ahli sunnah keluar dari keduanya. Maka sebaik-baiknya perkara itu berada pada tengah-tengahnya. Maka ahli sunnah itu nengah-nengahin antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Perkataan mereka, perkataan kita apa? Kita punya perbuatan, tapi perbuatan itu dari Allah. Ini kan kenyataan. Kamu ngakui kenyataan. Saya bisa makan, saya bisa nulis, saya bisa duduk, saya bisa jalan, saya bisa kerja, saya bisa macul, saya bisa, tapi dari Allah, gitu loh. Mau kembali kepada makna wahdaniyah, bahwa segala perbuatan itu dimunculkan oleh Allah, bukan dari dirinya makhluk. Makhluk itu aslinya ketika dia kok punya perbuatan, ya pasti bukan dari dirinya sendiri. Wong wujudnya saja dari Allah, sifatnya dari Allah, gimana kok perbuatannya dari dirinya sendiri? Kalau sudah ngakui wujudnya dari Allah, sifatnya dari Allah, perbuatannya ya dari Allah, gitu loh mestinya. Tapi ngakui ada, saya punya zat, saya punya sifat, saya punya perbuatan, tapi semua ini dari Allah, gitu mestinya. Jangan, oh kalau zat saya dari Allah, sifat saya dari Allah, perbuatan kan aneh. Satu lagi, zat dari Allah, sifat dari Allah, perbuatan nggak punya, kan aneh. Ini itu sudah jelas ada, kok nggak punya. Udah jelas dari Allah, ngaku dari diri kita kan enggak. Saya punya zat dari Allah, saya punya sifat dari Allah, dan saya punya perbuatan ya dari Allah. Dari mana? Nah kalau perbuatan dari diri kamu sendiri, nah terus Allah kerjanya ngapain?
nganggur dong. Masing-masing udah punya kerjaan semua. Jadi seakan-akan begini, Allah itu menciptakan kita, bahwa mereka ini hanya pertama kali. Gitu loh. Celuk kamu wujud, selesai. Tugasnya Allah selesai. Setelah itu terserah kamu. Itu Mu'tazilah begitu itu. Hingga mereka mengakui dirinya punya perbuatan. Di Al-Quran Allah menggambarkan begini. Di antara kotoran dan darah itu ada yang namanya susu. Kambing atau sapi itu mengeluarkan 3. 1 kotoran, darah, terus susu. Nah, kamu boleh gambarkan ada kotoran, darah, susu. Yang kotoran yang mana? Yang kotoran? Jabariyah yang mana? Kotoran. Mu'tazilah yang mana? Jelek mana kotoran sama darah? Jelek kotoran. Berarti yang lebih jelek yang mana? Yang lebih jelek Jabariyah atau Mu'tazilah? Ya? Yang lebih jelek Jabariyah. Berarti yang lebih kotor yang mana? Darah apa? Kotoran? Berarti darah itu apa? Yang lebih jelek tadi yang mana? Kotoran itu tadinya baik. Kan tadinya makanan kotoran itu. Berubah jadi kotoran. Kalau darah memang sudah aslinya jelek, najis. Kalau kotoran tadinya enggak, berubah jadi kotor. Karena salahnya pemikirannya berubah jadi kotor. Maka Mu'tazilah digambarkan seperti kotoran. Jabariyah darah, lebih jelek. Kenapa? Aslinya sudah kotor, dari awal udah kotor pikirannya gitu loh. Maka dari 3 ini ada kotoran, ada darah, ada susu. Maka ahli sunnah bagaikan susu yang keluar dari kambing, yang keluar dari sapi. Bukan kotoran, bukan darah. Susu ini sesuatu yang menyegarkan orang yang meminumnya. Maka siapa yang punya paham ahli sunnah, dia akan bagaikan susu, dia akan menjadi punya paham yang menyenangkan, yang tenang. Kenapa? Ausot, di antara tengah-tengahnya. Enggak kayak Jabariyah dan enggak kayak Mu'tazilah. Jadi kalau kamu mau ukur sedunia, jangan se-Indonesia, jangan sedunia. Bahkan sedunia itu termasuk iblis, jin dan kawan-kawannya itu punya paham cuma 3. Sedunia nih. Jabariyah, Qadariyah atau Mu'tazilah, terus Ahlus Sunnah. 3 doang paham manusia. Di manusia sedunia ini punya paham cuma 3. Nanti pecahannya macam-macam gitu loh. Yang punya paham Mu'tazilah, Qadariyah banyak. Siapa diantaranya? Iblis itu Qadariyah. Lo kira apa sih? Iblis pahamnya apa? Qadariyah. Menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, menganggap gue bisa ini, gue bisa itu. Iblis itu Qadariyah. Syiah itu mau Qadariyah. Banyak yang punya paham Qadariyah nih, pecahannya. Maka Islam dibagi jadi 73. Kalau mau diungkit 73 itu, ya tadi ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada masing-masing masuk kelompoknya beda-beda nih. Namanya nanti beda, tapi pahamnya
ya sama begitu. Maka dikeluarkan mereka dari kelompok yang lurus, kelompoknya ahli sunnah wal jamaah. Maka kamu boleh ngetes, boleh ngomong sama siapa aja yang kamu jumpai, pasti yang kamu jumpai dia adalah kelompoknya apa? Di antara 3 orang ini. Nggak akan ketemu yang lain, nggak akan. Jadi kalau mau kita apa namanya? Mau kita jadikan kerucut nih, manusia banyak kamu kerucutkan, puncaknya ke 3 kelompok ini, mengkerucutnya ke 3 ini. Nggak akan kamu ketemu yang lain, dari nggak ada. Mau jin, mau iblis, mau setan, mau dedemit, mau kuntilanak, pahamnya mesti 3 ini. Manusia begitu, mau pahamnya apa aja, mau ateis, mau agnostik, mau agamanya Yahudi, mau Nasrani, mau agamanya Konghucu, mau yang nggak beragama, mau yang beragama, kamu puncakkan 3 ini puncaknya nanti. Punya paham Qadariyah atau Jabariyah atau ahli sunnah, nah, gitu doang. Nggak ada paham yang lain, nggak ada. Jadi kamu bisa paham, bisa kerucutkan ini, dan kamu bisa cek, kamu tes semua yang kamu jumpai. Coba ente itu kalau duduk dari siapa? Wih, saya sendiri duduk. Qadariyah, gitu aja. Ente bisa duduk? Nggak bisa, saya emang nggak bisa apa-apa. Terus kamu duduk? Bukan saya, ini Allah. Nah, kok Jabariyah. Nanti asal ada orang punya mangga, ini mangganya Allah makan. Ini gelasnya Allah ambil. Ini sendalnya Allah ambil. Ini sendalnya Allah, gimana sih? Makanya kamu kalau ngomong boleh ngomong. Ini istrinya siapa? Istri saya. Ini mangga siapa? Mangga saya. Gitu dong. Ini mobil siapa? Mobil saya. Anak siapa? Anak saya. Tapi dari Allah. Gitu mestinya dong. Nyadarin tuh. Kalau Qadariyah, ya dari usaha saya sendiri. Lu gila, gua keringetan begini nyari ke sono kemari, gimana sih? Yang dari Allah apanya? Tenaganya doang yang dari Allah, gitu loh. Sehatnya dari Allah nih. Nanti hasilnya dari saya sendiri. Baik itu hasil kerjanya, hasil apa yang dimiliki dari dia sendiri. Nah kalau Jabariyah, ini mah Allah semua, nggak ada yang punya, nggak ada. Hingga dia nggak pernah mau disalahkan, gitu loh. Itu Jabariyah tuh. Jadi beda jauh antara Jabariyah dan Qadariyah. Kadang ada orang yang loncat nih dari Qadariyah, sadar, oh ternyata saya nggak punya perbuatan, loncat jadi Jabariyah. Kejauhan loncatnya maksudnya, dari mulut buaya masuk ke mulut, enggak, di tengah-tengah itu enggak. Kalau kamu enggak ngaji, coba mikir sendiri dengan akal yang terbatas sendiri, ya repot. Maka ini harus ngaji, dituntun. Begini loh pikiran kamu harusnya. Ini orang yang pikirannya udah sehat, kita dituntun. Jangan mikir sendiri, nanti loncatnya kejauhan tadi. Dari Qadariyah pengen pindah hijrah malah jadi Jabariyah. Ya, makanya banyak orang-orang manunggaling Gusti engkaulo. Kita itu menyatu dengan Tuhan. Ya, semuanya Tuhan semua. Kamu ini Tuhan, ini punya Tuhan semua. Jadi ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Ada lagi nanti yang pahamnya eling. Kalau suruh sholat, udah sholat, udah. Kok disuruh? Ya kan cukup eling aja, ingat Allah. Saat sholat eling, asal haji eling. Kalau makan 2 piring. Lu mah kalau makan 2 piring, sholat eling, lu gila aja. Makan eling juga dong lu, gimana sih? Kayak nggak imbang di dalam makan 2 piring, nggak konsisten. Di dalam sholat eling. Ini ada banyak kelompok-kelompok yang begitu tuh. Makanya ngaji akidah ini penting, tapi kamu harus tahu siapa yang menuntun kamu masalah akidah. Jadi yang bangun pondasi iman kita harus beres. Kalau enggak nanti bangunannya enggak beres juga.
Kalau sudah pondasinya gagal, bangunannya gagal, nggak benar. Karena bangunan agama kamu akan terbentuk dari pondasi kamu, gitu loh. Maka pondasinya yang benar, nanti bangunan agamanya pasti benar. Kalau sudah dari awal pondasinya udah salah, nanti bangunannya salah semua. Ya, jadi maknanya wahdaniyah kembali kita diingatkan, ini puncaknya ngaji tauhid. Ya, ada yang ngomong ini ilmu tauhid, berarti pembahasannya masalah wahdaniyah karena mau bahas tentang keesaan Allah. Nah, ada yang ngomong ini ilmu kalam, berarti pembahasan yang paling panjang nanti dalam sifat kalam. Kenapa? Karena banyaknya perbedaan paham dalam masalah kalam. Ini beda-beda ulama menamai ilmu ini. Maka ilmu ini namanya banyak. Ada ilmu haq, ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, ada ilmu usuluddin. Banyak nih namanya ilmu ini nih. Maka kita hari ini sampai pada puncaknya pembahasan, itu membahas wahdaniyah. Kalau kamu lulus dalam pembahasan ini, maka kamu jadi ahlu sunnah wal jamaah, gitu. Kamu nggak lulus dalam pahamnya ini, tinggal kamu milih mau jadi Jabariyah atau jadi Mu'tazilah, gitu. Maka keberhasilan seseorang ditentukan dari membangun akidah ini. Kalau kamu kok nggak pernah bangun akidah ini, nggak pernah ngaji ini, walaupun kamu maulidan, kamu tahlilan, manakipan, kadang tetap jadi Mu'tazilah, kan repot nih. Kenapa? Karena nggak pernah terbangun akidahnya. Menganggap ya ini saya sendiri yang gerak, saya sendiri yang begini, saya sendiri. Maka banyak orang yang ketika dia habis sholat, salam, ya Allah, terima sholat saya ya Allah. Bila persembahan, mempersembahkan sesuatu kepada Allah, dianggap dia memberi sesuatu kepada Allah. Ya. Ini orang-orang yang menganggap itu dari dirinya sendiri. Maka ini adalah puncak dari pembahasan tentang tauhid, yaitu mengenali tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalau kamu sudah tahu Allah itu esa pada zatnya, maknanya apa? Gak ada kumpulan, gak ada pisahan. Allah itu gak ada zatnya tersusun-susun, dan gak ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah. Sifat Allah ya tidak tersusun-susun, dan tidak ada sifat lain yang menyamai sifat Allah. Perbuatan Allah juga esa, maknanya Allah perbuatannya nggak dibantu oleh yang lain, dan nggak ada yang punya perbuatan menciptakan, hanya Allah. Nggak ada yang punya perbuatan, hanya Allah. Yang lain perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya paham ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah punya paham seperti ini sampai akhir hayat kita, paham maknanya wahdaniyah, sampai kita mati mengakui tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fadhuq 'alaina tauba asli kulli hauba astur lana aurati wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.